warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Semoga kalian sehat selalu. Tetap di rumah, tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran daring. Anak-anakku semua, di sini Win akan menyampaikan pembelajaran daring meneruskan materi minggu yang lalu. Pada pembelajaran minggu yang lalu, Bu Win menyampaikan materi tentang teks biografi. Tentunya anak-anak masih ingat ya, apa yang dimaksud dengan teks biografi itu. Teks biografi adalah riwayat hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain. Dalam biografi biasanya disajikan tentang sejarah hidup, pengalaman-pengalaman, sampai kisah sukses orang yang telah diulas. Pada umumnya, biografi menampilkan tokoh-tokoh terkenal, kemudian orang-orang sukses atau orang-orang yang telah berperan besar dalam suatu hal yang menyangkut kehidupan orang banyak. Anak-anakku semuanya, apakah kalian sering membaca buku biografi seorang tokoh? Nah, apa manfaat dari membaca sebuah buku biografi? Manfaat dari membaca buku teks biografi adalah akan memperkaya wawasan kalian dan sebagai teladan agar dapat menjalani kehidupan yang baik. Nah, kemudian dalam teks biografi di sini, Bu Win akan menyampaikan apa ciri-ciri teks biografi. Apa saja ciri-ciri dari teks biografi? Teks biografi biasanya ditulis berdasarkan fakta, disajikan dalam bentuk narasi. Kemudian dalam teks biografi terdapat komponen yang mendukung, antara lain ada judul. Kemudian isinya menarik dan mengesankan dari kehidupan tokoh yang diceritakan. Isi dari teks biografi, isinya mengagumkan, bisa mengharukan dari kehidupan tokoh yang diceritakan. Kemudian dari teks biografi, anak-anak bisa meniru atau meneladani hal-hal yang baik dalam kehidupan seorang tokoh yang diulas. Kemudian pada kesempatan ini, Bu Win akan melanjutkan tentang struktur teks biografi. Tujuan pembelajaran kali ini adalah agar kalian bisa mengidentifikasi tentang struktur teks biografi yang kalian baca. Adapun struktur teks biografi di sini ada 3 bagian. Yang pertama adalah bagian orientasi. Bagian orientasi berisi informasi sebagai latar belakang kisah atau peristiwa yang akan diceritakan. Orientasi juga bisa berisi bagian yang menjelaskan pengenalan tokoh yang akan diceritakan dalam teks biografi. Informasi yang disajikan dalam orientasi biografi biasanya menjawab dari pertanyaan siapa, kapan, di mana, dan bagaimana. Sudah jelas belum mengenai orientasi? Jadi garis besarnya orientasi berisi tentang latar belakang kisah atau peristiwa yang akan diceritakan. Kemudian yang kedua, kejadian atau peristiwa penting. Pada bagian ini berisi tentang rangkaian peristiwa yang disusun secara kronologis menurut urutan waktu. Bisa juga bagian yang berisi sebuah peristiwa atau kejadian yang pernah dialami, termasuk di dalamnya berisi tentang masalah yang pernah dihadapi seorang tokoh dalam mencapai suatu tujuan atau cita-cita. Kemudian, hal yang ditulis dalam peristiwa atau kejadian penting di sini bisa
hal yang menarik, mengagumkan, mengesankan, bahkan mengharukan yang pernah dialami tokoh dalam biografi yang diulas. Kemudian struktur yang ketiga adalah bagian reorientasi atau bagian penutup. Reorientasi berisi pernyataan simpulan atau pandangan penulis terhadap tokoh yang bersifat opsional. Artinya yang mungkin ada atau tidak ada di dalam teks biografi. Jadi garis besarnya, mengidentifikasi struktur teks biografi ada 3 bagian. Yang pertama orientasi, yang kedua kejadian atau peristiwa penting, dan yang ketiga adalah reorientasi. Untuk memperjelas pemahaman kalian, sekarang dibuka buku paket Bahasa Indonesia kelas 10 halaman tentang materi teks biografi halaman 220. Sekarang kalian paham ya? Pada buku paket di situ disajikan contoh teks biografi B.J. Habibie. Sekarang kalian amati contoh tersebut. Setelah kalian baca, diamati isinya, kemudian dianalisis tentang struktur teks biografi yang terdiri dari 3 bagian tadi. Yang pertama orientasi, yang kedua kejadian atau peristiwa penting, dan yang ketiga adalah reorientasi. Kita mulai dari paragraf pertama, kalian perhatikan. B.J. Habibie adalah seorang tokoh panutan dan menjadi kebanggaan banyak orang di Indonesia. Kalian pahami sampai titik 1 paragraf. Kemudian dianalisis. Paragraf pertama di situ merupakan bagian struktur apa? Di situ dijelaskan tentang siapa yang diceritakan. Tokohnya adalah B.J. Habibie. Paragraf pertama di situ merupakan bagian struktur teks biografi yang berupa orientasi. Kemudian dipahami, dibaca paragraf kedua dan seterusnya untuk mencari peristiwa penting. Peristiwa penting yang ada dalam teks buku biografi B.J. Habibie tersebut dimulai dari paragraf kedua. Peristiwa pentingnya yang pertama, Habibie menjadi yatim sejak kematian bapaknya yang meninggal dunia pada tanggal 3 September 1950 karena terkena serangan jantung. Itu peristiwa penting yang pertama. Kemudian selanjutnya dicari lagi pada paragraf berikutnya. Sudah jelas belum? Kemudian kita analisis yang terakhir, yaitu reorientasi. Reorientasi berisi tentang simpulan juga bisa, kemudian pandangan penulis terhadap tokoh yang diceritakan juga bisa. Reorientasi pada teks biografi B.J. Habibie terdapat pada paragraf terakhir. Dimulai dari turunnya dari jabatan sebagai presiden, Habibie kembali ke Jerman bersama keluarga pada tahun 2010. Itu sebagai bagian dari reorientasi. Jelas belum anak-anak? Jadi intinya ada 3 bagian struktur teks biografi: orientasi, peristiwa penting, dan reorientasi. Kemudian untuk tugas berikutnya di sini, Bu Win akan memberikan tugas yang berupa
teks biografi tokoh perjuangan seorang perjuang wanita. Nanti kalian pahami di rumah, kemudian dianalisis, diidentifikasi tentang struktur teks biografinya. Hasilnya ditulis di buku tugas. Kemudian dikirim lewat WA sebagai nilai Bu Win masukkan sebagai nilai harian. Mungkin hanya itu yang dapat Bu Win sampaikan dalam pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian, menambah materi kalian untuk menghadapi tes penilaian akhir tahun yang sebentar lagi, beberapa hari lagi akan dimulai. Selamat belajar di rumah, tetap semangat, jaga kesehatan. Semoga penilaian akhir tahun kalian berhasil dengan sukses. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.